siap. Naskah sudah ready. Piano sudah ada. Mic-nya mana ya? Sudah siap juga. Nah, Kak Kris ini main HP terus nih. Kita mau mulai. Oh iya, maaf Kak Mala, Kak Kris malah sibuk main HP nih. Kakakku sendiri gimana? Kita mau sapa di mana? Ayo, boleh? Oke, kita mau mulai ibadahnya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Senang sekali hari ini kita dan Kak Mala gabung lagi nih untuk menemani adik-adik semua dalam ibadah sekolah minggu GKI Palembang. Nah, wah luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali ya Kak Kris. Nah, coba Kak Mala mau lihat senyum adik-adik. Mana coba giginya ya? Ayo, kasih senyum termanis. Kasih senyum ayo. Harus kelihatan giginya ya. Ayo. Lucu-lucu sekali. Lucu sekali ya. Nah, udah pada gosok gigi kan? Keren adik-adik. Nah, Kak Kris, kita mau apa aja ya minggu ini? Hari ini kita mau memuji Tuhan. Kemudian kita mau berdoa bersama-sama. Setelah itu apa aja Kak? Kita akan mendengarkan drama Kak Mala. Ceritanya tentang apa ya Kak Kris? Penasaran nih? Ya, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sri Handayani. Ya adik-adik, mari semuanya bangkit berdiri karena kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu apa Kak Mala? Daniel dan King Kong badannya besar. Oke, mari semua adik-adik bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Badan besar suka berendam, nil kuda nil kuda nil kuda nil nil. Mulut besar suka makan, nil kuda nil kuda nil kuda nil nil. Aboy aboy, hebat dan dahsyat kuasanya Tuhan. Aboy aboy, hebat dan dahsyat kuasanya Tuhan. King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Adik-adik, kita ambil posisi berdoa dulu ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini Tuhan sudah menolong kami. Saat ini Tuhan, kami mau berhimpun, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kami berada dalam rumah dan terpisah-pisah, tapi semangat kami tetap kuat untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami hari ini. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah menghitung hari dan jadilah bijak. Nah, iya betul. Nah, kita di sini kita diajak bersyukur ya. Bersyukur karena Tuhan sudah memberikan waktunya buat kita. Nah, adik-adik jangan menunda, harus menjadi bijak. Jangan menunda-nunda pekerjaan ya. Bisa Kak Ya, Kris? seperti Kak Kris tadi di awal acara ya. Benar banget nih adik-adik, Tuhan Yesus mau supaya kita semua menjadi pribadi yang kuat dan tangguh dan tidak diperbudak oleh HP, apalagi game ya, Kak Mala. Betul. Nah, oke lah begitu. Adik-adik kita mau memuji Tuhan ya. Sebelumnya kita bangkit berdiri dulu dengan rasa Kristus.
Sebentar mas, dikit lagi. Chandra, cepat. Ya ya. Apa piringnya? Aduh, anak papa ini belum makan aja main HP. Aduh, Chandra. makan dulu yuk. Nanti setelah makan kamu kerjakan PR ya, Nak? Iya ma. Ya, makan yang banyak, biar bisa ngerjain PR-nya ya. Chan, kamu masih bermain? Ini sudah jam 10 malam loh. Sebentar. Kamu sudah kerjakan PR apa belum? Sudah. Kamu sudah membaca Alkitab? Sudah. Ya sudah kalau begitu. Mama mau matikan lampu ya. Iya. Kamu cepat tidur. Ya. Chandra berbohong pada mamanya, walaupun lampu dimatikan, Chandra tetap mencuri-curi untuk main game sampai akhirnya ngantuk dan akhirnya tertidur. Halo mama, halo papa, Chandra pulang. Masuk Chandra. Anak papa sudah pulang. Chandra, papa tadi dapat telepon loh. Kata ibu guru, kamu di sekolah nggak fokus sekolahnya. Kalau kerjakan PR nggak kamu kerjakan. Kalau kamu belajar kamu nggak fokus. Dan juga hasil nilainya jelek. Iya Chandra, kamu sudah terlalu sering main tablet dan HP. Kamu sudah tidak pernah mengerjakan PR lagi. Dan kamu tidak pernah menurut kata-kata mama lagi. Sudah sana cepat ganti baju. Chan, sudah siap sekolah minggu? Sudah. Ayo kita pergi yuk. Yuk kita pergi. Baju kita sama nih hari ini. Ingat ya Chan, kamu harus ikut beribadah sekolah minggu. Dan kamu harus ingat kata-kata guru sekolah minggu. Nah, nanti papa jemput ya 1,5 jam lagi. Oke, sekolah minggu yang baik-baik ya. Ya, ya ma, ya pak. Yuk, masuk. Nah, adik-adik sekalian, kita mau mendengarkan firman. Maaf kak, Chandra terlambat. Oh, tidak apa-apa Chandra, silakan duduk. Selamat bergabung dalam sekolah minggu. Nah, adik-adik sekalian, kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau sambut firman Tuhan dengan bernyanyi, baca kitab suci. Nah, adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi sambil pakai gerakan. Yang semangat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari.
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati kami pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul untuk memulai sekolah minggu kami. Tuhan memberkati kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, supaya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita mau baca firman Tuhan. Kita buka Alkitabnya dari Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Nah, nanti kakak akan minta 2 orang untuk membacakan firman Tuhan ini. Kakak minta untuk Coki dan Mita untuk membacakan firman Tuhan ini dengan suara yang besar. Ya, Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Silakan Coki dan Mita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih. Nah, adik-adik sekalian, pada hari ini kita mau belajar firman Tuhan di bawah tema menghitung hari atau jadilah bijak. Nah, sebelumnya kakak mau ajak kita untuk bermain bersama. Permainannya apa, Kak? Nah, permainannya ini kakak sebut permainan mata, ya, permainan mata. Jadi nanti kakak akan suruh adik-adik yang di sini dan adik-adik yang ada di rumah untuk tutup mata. Dan nanti juga kakak akan suruh adik-adik yang di sini dan adik-adik di rumah untuk buka mata. Nah, kita akan main tutup mata dan buka mata ini secara bersama-sama. Kalau kakak katakan tutup matanya, semua tutup matanya. Kalau kakak katakan buka matanya, semua buka matanya. Ya, bisa kita mulai ya adik-adik ya. Adik-adik yang di rumah siap? Adik-adik yang di sini siap? Ya. Nah, kita mau tutup mata. Buka mata. Nah, kakak mau tanya nih sama Chandra. Ya, kakak mau tanya. Tadi waktu kakak suruh Chandra tutup mata, apa yang Chandra lihat ya? Gelap. Gelap. Ada yang lain nggak yang Chandra lihat selain gelap? Gak ada. Gak ada. Kakak mau tanya sama Coki, apakah Coki juga melihat gelap? Kakak mau tanya sama Mita, apakah Mita melihat gelap? Ya. Nah, kakak mau tanya lagi sama Grey, ya, Grey senang nggak lihat gelap? Enggak. Waktu Grey tutup mata itu rasanya bagaimana? Rasanya nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa dilihat, semuanya gelap, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau misalnya Grey tutup mata selama 1 jam, kira-kira Grey tahan nggak? Terus misalnya kakak suruh Grey tutup mata, terus Grey jalan nih dari sini ke kamar mandi belakang, mau nggak Grey? Kenapa nggak mau? Nanti jatuh karena nggak lihat apa-apa, karena nggak lihat jalan ya. Nah, adik-adik sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kenapa kakak ajak adik-adik bermain mata ya, bermain tutup mata, buka mata, supaya kita tahu bahwa gelap itu nggak enak, gelap itu tidak asik, gelap itu menakutkan. Ada nggak adik-adik di sini yang mau dengan kegelapan? Yang mau tinggal dalam kegelapan? Tidak mau, kakak juga tidak mau ya. Soalnya kalau gelap itu rasanya takut, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa pergi kemana-mana. Kita mau makan juga nggak lihat apa yang mau kita makan. Nah, begitu juga dengan dunia ini adik-adik ya. Dunia ini diibaratkan seperti kegelapan. Kegelapan karena apa? Karena manusia yang ada di dunia ini sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Nah, ada yang bisa jelaskan dosa itu apa? Adik-adik yang di rumah bisa jelaskan dosa itu apa? Nah, dosa itu adalah ketidaktaatan kepada Allah.
ya, atau tidak melakukan firman Allah, tidak melakukan perintah Allah. Nah, adik-adik tahu nggak hukuman dosa itu apa? Ayo, ada yang tahu hukuman dosa itu apa? Neraka. Siapa yang mau tinggal di neraka? Nggak ada yang mau. Siapa yang mau tinggal dalam kegelapan? Nggak ada yang mau. Semuanya pada mau masuk surga. Termasuk kakak juga. Kakak nggak mau tinggal di neraka, ya. Tersiksa di sana itu. Nah, adik-adik, dunia ini penuh dengan kegelapan karena manusia melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tetapi ada satu pribadi yang menerangi dunia ini, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu adalah terang. Nah, kalau adik-adik mau datang kepada terang, mau menerima terang, adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya terang dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah menghitung hari atau jadilah bijak. Nah, kakak mau tanya sama adik-adik yang di rumah, siapa yang mau hidupnya berguna? Adik-adik yang di sini semua tunjuk tangan. Kakak juga yakin pasti adik-adik yang di rumah juga tunjuk tangan, ya. Kita mau hidup kita berguna, kita mau hidup kita itu bermanfaat, kita mau hidup kita itu bermakna bagi orang lain. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur pasal 90 ini dikatakan di sini bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, satu hari itu ada 24 jam. Satu minggu ada 7 hari. Nah, Kak, menghitung hari itu bagaimana? Apakah menghitung hari itu hanya sekedar hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Apakah seperti itu? Nah, yang kakak maksudkan hari ini adalah menghitung hari, artinya kita mengisi hari-hari kita itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, bukan hidup sesuka-suka kita, bukan hidup seperti saya mau ini, saya nggak mau melakukan firman Tuhan, saya mau ini, saya nggak mau membaca firman Tuhan. Seperti drama yang kita lihat tadi, ya. Kalau kita lihat tadi bahwa teman kita itu dia lebih mementingkan keinginannya sendiri. Dia lebih sibuk dengan gamesnya, dia lebih sibuk dengan handphonenya, dia lebih sibuk dengan keinginan dia. Dia suka menunda-nunda waktu, dia suka menyia-nyiakan kesempatan. Padahal sebenarnya waktu itu tidak digunakan untuk bermain games dan lain sebagainya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita jadi anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak yang bijak di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama caranya bersyukur kepada Tuhan. Siapa yang hari ini sudah bersyukur kepada Tuhan? Nah, hari ini sudah bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk apa, Kak? Ya, bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita kesempatan hidup. Tuhan sudah memberikan kita nafas hidup. Tuhan sudah memberikan kepada kita umur 1 hari lagi, ya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kakak mau tanya, siapa yang kasih nafas hidup? Tuhan, ya. Siapa yang tambah umur adik-adik? Tuhan. Siapa yang memberi kesehatan? Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang memberikan kepada adik-adik hidup, nafas hidup, kesehatan, umur yang panjang, berarti tidak ada alasan untuk adik-adik tidak bersyukur kepada Tuhan. Contohnya nih, adik-adik baru bangun tidur. Tuhan Yesus, terima kasih saya masih bisa bangun hari ini. Ya, bersyukur lagi untuk apa? Bersyukur untuk orang tua yang baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan kasih orang tua yang baik, yang menjaga saya, yang menolong saya, yang mencukupkan segala kebutuhan saya. Seperti itu. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, artinya kita tidak boleh malas-malasan, tidak boleh menunda-nunda waktu.
Contohnya nih ya, adik-adik di rumah itu kan pasti punya jadwal ya, punya peraturan yang diberikan orang tuanya. Contohnya ada waktu untuk makan, ada waktu untuk sekolah, ya sekolahnya secara online, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk sekolah minggu, ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk baca firman Tuhan. Nah, kalau kakak kasih contoh misalnya waktu adik-adik untuk sekolah minggu, adik-adik pakai untuk nonton atau untuk main games, kira-kira Tuhan senang atau tidak? Tuhan tidak senang. Yang ada Tuhan tuh sedih. Aduh, kenapa ya anak-anakku ini bukannya baca firman Tuhan, bukannya ikut sekolah minggu, malah asik main games. Tuhannya sedih. Tapi kalau adik-adik rajin sekolah minggu, rajin baca firman Tuhan, terus rajin berdoa, terus rajin membantu orang tua, Tuhan sangat senang sekali. Tuhan bangga, wah anak-anakku ini jadi anak-anak yang baik, anak-anakku ini mengasihi aku, anak-anakku ini hormat sama orang tua, ya. Nah, yang kedua, ya, kalau tadi yang pertama bersyukur kepada Tuhan, yang kedua berharap kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, adik-adik yang di sini juga kita harus berharap kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan kita, ya. Karena Tuhan yang memberikan kita nafas hidup. Karena Tuhan yang memberikan kecukupan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kakak mau tanya nih. Kalau adik-adik berdoa, Tuhan senang tidak? Senang. Tapi pertanyaan kakak lagi ya. Apakah adik-adik tadi sudah berdoa? Sudah ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, apakah tadi waktu bangun tidur adik-adik sudah berdoa? Sudah. Pasti sudah juga ya. Pasti sudah diajarkan mama papanya, ayo berdoa dulu deh setelah bangun tidur karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan adik. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa kita harus jadi anak-anak sekolah minggu yang bijak, yang menggunakan waktu dengan baik, menggunakan kesempatan dengan baik. Supaya apa? Supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi bijak? Nah, kakak mau kasih cara, ya. Kakak mau kasih contoh seperti ini. Adik-adik di rumah bisa ikuti juga, adik-adik di sini juga bisa ikuti. Nah, adik-adik sekalian bisa memisahkan hal-hal yang penting dengan hal-hal yang tidak penting. Contohnya, kalau kakak tanya, baca Alkitab itu penting atau kurang penting? Penting. Berdoa itu penting atau kurang penting? Penting. Terus, mandi itu penting atau kurang penting? Penting. Membantu orang tua penting atau kurang penting? Penting. Terus, makan penting atau kurang penting? Penting. Nah, sekarang main HP penting atau kurang penting? Kurang penting. Benar. Terus main games itu penting atau kurang penting? Kurang penting. Terus apa lagi ya kira-kira ya? Ada yang tahu apa yang kurang penting? Apa? Ada yang tahu nggak? Selain main games, selain main HP, terus apa lagi? Nonton satu harian. Jalan-jalan ke mall, penting atau kurang penting? Kurang penting. Karena apa? Karena apa? Karena masih ada corona, gak bisa jalan-jalan, gak bisa jalan-jalan ke mall, gak bisa makan KFC, gak bisa main di apa itu? Main apa biasanya adik-adik kalau jalan-jalan ke mall? Gak pernah jalan ke mall ini ya? Iya enggak ya? Nah, adik-adik diberkati oleh Tuhan. Jadi kita harus membedakan nih, mana yang penting dan mana yang tidak penting. Nah, kalau kayak main games mungkin boleh ya, tapi nggak boleh setiap hari. Kayak jalan-jalan boleh, tapi nggak boleh juga setiap hari jalan terus.
sampai-sampai lupa baca firman Tuhan, sampai-sampai lupa berdoa, sampai-sampai nggak mau makan, sampai-sampai nggak mengerjakan kreativitas sekolah minggu. Nah, ini yang Tuhan tidak senang ya. Jadi adik-adik harus mengutamakan yang penting dulu, baru yang kurang penting. Nah, kalau adik-adik mengambil waktunya Tuhan, mengambil waktu yang seharusnya menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan sedih melihat kita. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menghitung hari-hari kita. Ya, karena apa? Firman Tuhan katakan adik-adik bahwa hidup kita itu sangat singkat sekali. Siapa di sini yang berpikir bahwa saya ini pasti akan diberi umur 100 tahun? Ada? Ada nggak yang berpikir saya ini pasti diberi umur 90 tahun? Ada? Atau ada yang berpikir, aduh saya ini pasti umurnya panjang, saya ini pasti nanti sampai tua sekali saya nggak mati-mati, seperti itu ya. Ada yang berpikir seperti itu? Nah, firman Tuhan bilang bahwa hidup manusia itu sangat singkat sekali, sangat kecil, sangat pendek sekali jangkanya. Firman Tuhan bilang bahwa satu hari itu di hadapan Tuhan sama seperti 1000 hari. Waduh, 1000 hari ya, hanya satu hari di hadapan Tuhan, sangat sedikit sekali. Nah, jadi adik-adik, karena waktu kita itu singkat, karena hidup kita itu hanya sebentar saja, kita mau kan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan? Mau? Adik-adik di rumah mau? Ya, kita sama-sama mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita sama-sama mau menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, kita mau berikan waktu kita untuk Tuhan, berikan waktu kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita mau tutup firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa. Adik-adik yang di rumah tutup matanya, lipat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami dapat menggunakan hari-hari kami untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau membaca firman Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau taat kepada orang tua kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua anak-anak sekolah minggu, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kiranya kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Amin. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Sampai jumpa kakak. Nah, adik-adik boleh pulang. Silakan ya, mulai dari Cika. Sampai ketemu Cika. Sampai ketemu Cika. Sampai ketemu Luis. Sampai ketemu Mita. Sampai ketemu Coki. Sampai ketemu Grace. Chandra, kenapa belum pulang? Belum dijemput kak. Oh ya sudah, Chandra tunggu di sini saja. Nanti sampai mama bapaknya jemput ya. Kakakmu tinggal sebentar ya, nggak apa-apa ya. Wah, hari ini kita belajar bagaimana menggunakan waktu dengan bijaksana. Iya. Terlebih-lebih saat pandemi, di mana kita banyak menghabiskan banyak waktu di rumah. Jadi, kita harus gunakan dengan sebaik mungkin dan sebijaksana mungkin. Betul sekali Kak Kris. Tapi bagaimana ya dengan Chandra tadi? Apakah ceritanya sudah selesai? Oh iya Kak Mala, tapi masih ada lagi nih. Mari kita saksikan bersama. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan, karena kemarin aku bohongi mama. Aku udah nggak baca Alkitab dan suka ganggu teman di sekolah. Chandra sudah salah karena terlalu asik bermain game. Ampuni aku Tuhan, aku janji akan berubah. Aku akan rajin baca Alkitab dan tidak akan menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan beri. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak papa sudah selesai sekolah minggu ya?
Yuk kita pulang yuk ke rumah yuk. Yuk Kita iya, Ma. pulang. Yuk. Yuk. Nah, begitu ceritanya Kak Mala. Iya. Adik-adik belajar dari Chandra ya. Jangan sia-siakan waktu kita saat berada di rumah. Tetap sediakan waktu untuk belajar, membantu orang tua, berdoa, dan juga membaca Alkitab. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, adik-adik bisa minta bantuan papa mamanya. Boleh untuk scan kode di bawah ini ya. Ini di bawah ini. Adik-adik, sebelumnya kita mau memuji Tuhan dengan lagu adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah damai sejahtera, adalah damai sejahtera di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Tuhan Yesus, tolong berkati kedua orang tua kami supaya menjadi sehat. Tolong berkati pekerjaan dan usaha kedua orang tua kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah beramin. Ya Tuhan Yesus, berkatilah sekolah kami untuk sekolah Tuhan, agar kami dapat belajar dengan rajin, dan juga berikanlah kami Tuhan kepintaran, agar kami dapat menjawab atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah memberikan persembahan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami dan Tuhan boleh memakainya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau menutup rangkaian ibadah kita nih, Kak Mala. Iya, Kak Namin. Namun sebelumnya kita mau melihat hasil kreativitas adik-adik dan mama-mama di rumah. Ini dia.
ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terima kasih. Selamat malam, nama saya Nopri dari kelas Paulus. Inilah karya saya, dan saya akan melafalkan ayat hafalan, yaitu Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Selamat malam. 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wah, bagus-bagus sekali Kak hasil kreativitasnya. Benar banget Kak, walaupun kita tidak saling bertemu, tapi itu tidak menjadi penghalang ya untuk mengerjakan PR-PR yang dikasih oleh guru-guru sekolah minggunya. Keren sekali Kakak. Bagi adik-adik yang ingin ikutan, bisa langsung klik link di bawah ini. Hasil kreativitas adik-adik akan kita tayangkan di akhir acara ini ya. Nah, kita akan pamit adik-adik. Tapi adik-adik jangan sedih, sebab kita akan berjumpa lagi minggu depan di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.